Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini, hari Jumat tanggal 5 November 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 8 November 2021. Jadi seperti biasanya saya akan bahas 16 saham. Ini bagian kedua ya, saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Yang bagian pertama saya sudah bahas, silahkan cek di video deskripsi di bawah ini ya untuk linknya ya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah EMTK. Di EMTK ini dia sudah pernah saya bahas sebelumnya, dia mulai merambat naik ya. Jadi dia kalau naik ke atas 1975 sih dia masih ada peluangnya, masih cukup bagus ya. Jadi sudah saya sebutkan sebelumnya, belinya bertahap aja, naik ke atas 1835, buy naik ke atas 1975, tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi target berikutnya di sekitar 2150 sampai dengan 2190. Kalau naik lagi ya dia kita tinggal average up aja. Ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi yang sudah punya tinggal santai aja, pasang trailing stop dan stop loss. Jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Yang penting ikutin garis-garis yang sudah saya berikan. Naik ke atas 2000, kalau mau tambah lagi silakan. Berikutnya mungkin setiap perlipatan 50 atau 100 saja ya. Sebelum dia sampai target 2150 kalau mau tambah lagi ya. Jadi kan dari 1975 sampai ke 2150 kan lumayan besar ya. Jadi kalau mau tambah lagi mungkin naik ke atas 2000 tambah lagi, naik ke atas 2050 tambah lagi dan seterusnya. Bagi yang belum punya, kalau mau buy on weakness ya mungkin tunggu di area 1745 ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 1745, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1745 kita buy ya. Naik ke atas 1835 kita tambah lagi dan seterusnya ya, seperti itu ya. Memang di sini kalau kita perhatikan angka 1835 ini cukup penting ya. Mudah-mudahan dia berhasil bertahan di atasnya. Yang sudah punya kalau mau pasang trailing stop yang dekat ya. Di sini ada swing hanya di sini ya. Sekitar 1935. Jadi pasang aja trailing stopnya di sana. Kalau yang sudah punya, stop lossnya di 1835 ya. Atau pakai swing low yang di sini tanggal 2 November di 1830. Kalau turun di bawahnya 1830 ya lebih baik jual dulu. Nanti kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 1745, kalau mau buyback atau buy, bagi yang belum punya buy on weakness ya, silakan. Mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar untuk EMTK? Boleh ya. Pasang aja stop lossnya di 1935 dan 1835 ya. Bentar saya lihatkan untuk EMTK ya. Kalau di sini sih pendapatannya untuk MTEK ya, EMTK ya, MTEK ya. Dia per kuartal 3 naik, tapi labanya merosot ya, seperti itu ya. Kemudian terakhir dia sepertinya akuisisi ya, seperti itu ya. Sebenarnya sih saya kurang paham ya berikutnya seperti apa arahnya. Tapi kalau saya sih lebih cenderung ke fokus pergerakan harganya saja ya, sahamnya ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, selama dia bertahan di atasnya 1835, dia masih cukup bagus ya. Itu untuk EMTK. Oke, berikutnya untuk BGTG. Nah, hari ini rebound ya. Sebentar saya cekkan apakah ada aksi korporasi. Karena banyak beberapa bank kecil yang dia right issue ya sebenarnya seperti itu ya. Untuk BGTG di sini kalau dari jadwal saya di sini sepertinya sih belum ada ya ke depannya ya untuk jadwal right issue-nya belum keluar ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini yang sudah punya ya pasang aja dari stop dan stop loss naik ke atas 200 memang saya sudah sebutkan ya, kalau mau tambah lagi silakan. Yang sudah punya ya pasang aja dari stopnya atau stop lossnya di 186 dan 173. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh ya. Hanya bertahap aja, pasang stop lossnya 186 dan 186 dan 173. Kalau naik lagi ke atas 212 tambah lagi, naik ke atas 230 tambah lagi dan seterusnya. Perlu diingat di sini ya, memang kalau kita bicara mengenai trennya, ini kan dia mulai naik ya Pak Sunar ya. Tapi sebenarnya dia masih downtrendnya ini masih cukup kuat ya, selama dia berada di bawahnya 230 ya. Jadi area buy and sebelumnya saya kan di 230. Dia sejak turun di bawah 230 ya, dia belum berhasil breakout lagi sampai sekarang ya. Jadi belinya jangan terlalu agresif ya, bertahap aja naik ke atas 212 tambah lagi dan seterusnya. Area buy and memang saya sebutkan yang berikutnya 186 ya. Jadi harusnya yang mau buy sekarang silahkan pasang stop lossnya di 186 dan 173. Ya kurang lebih seperti itu cukup ya. Oke, berikutnya untuk KBAG. Dia testing resisten 76 ya. Memang sebelumnya dia merah terus candlenya ekor panjang ke atas. Saya sudah sebutkan sebelumnya kita jangan terlalu takut ekor panjang ke atas ya. Memang KBAG ini boleh dikatakan yang menyengkelkan juga ya. Jadi hati-hati kalau misalnya beli di atas ya bisa saja nyangkut ya.
Tapi kadang-kadang kalau setelah koreksi ternyata berhasil rebound lagi breakout ya, bahkan dia higher high ya. Seperti ini hari ini kan dia higher high ya. Jadi belinya sih bertahap aja, target 76 sudah tercapai, berikutnya targetnya di 90 ya. Seperti itu ya. High-nya hari ini kan di 79. Jadi yang mau buy high sell higher, kalau dia berhasil naik ke atas 79 silakan buy. Berikutnya kalau mau tambah lagi mungkin setiap kelipatan 2 rupiah atau 3 rupiah seperti itu ya. Jadi belinya sih bertahap aja, jangan terlalu agresif, target price berikutnya di 90. Yang mau buy and weakness saran saya masih tetap sama ya, di area 60 ya. Jadi kalau dia turun terus ya, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 60. Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul ya kita jangan buy dulu ya. Sabar aja, kita tunggu ya. Seperti itu ya. Itu yang buy on weakness. Kalau yang mau buy sekarang boleh saja tapi jangan terlalu banyak ya. Pasang stop lossnya di 71 dan 69. Kalau dia naik lagi ke atas 79 breakout ya kita tambah lagi boleh ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk BAG. Berikutnya untuk baca. Jadi baca di sini ya BACA ya. Dia mulai rebound. Dan saya cek sekilas ya apakah ada right issue juga. Sepertinya juga proses right issue seperti itu ya. Kalau yang dalam pernyataan terakhir beritanya sih tidak ada pembeli siaga atau standby buyer-nya seperti itu ya. Jadi kita nggak akan pernah tahu arahnya kemana untuk ini ya baca ya BACA. Jadi kalau saran saya sih ini terus terang aja masih resiko ke bawah ya. Kalaupun mau spekulasi buy ya seperti itu ya. Menurut saya sih tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas ini ya. Saya kasih tanda ya garis-garisnya yang di bawah ya. Ini bagi yang berani istilahnya spekulasi. Kalau dibilang buy on weakness sebenarnya kalau dia sudah turun jauh ya kalau kita perhatikan di sini ya. Ini kan sudah breakdown dari area buy on weakness sebelumnya ya di sini ya. Sudah turun di bawahnya 400. Sebelumnya saya gambarkan di kotak ini sekitar 416 ya. Jadi kalau sudah turun di bawahnya 416 itu dia risikonya masih dalam terus terang aja ya. Kalau buy sekarang itu cenderung istilahnya tangkap pisau jatuh ya. Ini kan masih turun lagi dalam ya. Jadi sebenarnya masih risiko. Kalaupun mau spekulasi buy sekarang ya, copet-copet boleh aja. Tapi tunggu aja kalau dia naik ke atas 334 ya, jangan sekarang ya. Kalau sudah punya sekarang gimana Pak Suntar ya? Pasang aja stop lossnya di 300 ini 300 ya. Kalau dia turun di bawah 300 dan 282 lebih baik jual dulu semuanya karena ini kecenderungan masih lesu ke bawah. Paling cepat buy-nya 334 ke atas buy ya. Kemudian kalau mau tambah lagi naik ke atas 356 tambah lagi naik ke atas 380 tambah lagi dan seterusnya. Belinya bertahap aja jangan terlalu agresif karena ini masih cenderung downtrendnya masih kuat ya. Walaupun ini kelihatannya sideways ya, tapi dia sideways-nya menurun ke bawah ya, lower low ya. Ya kalau kita perhatikan low-nya sebelumnya kan di sini. Kemudian saya sideways turun lagi lower low ya. Walaupun ini sudah higher low tapi kan kita lihat dia masih belum berhasil breakout ke atas 356 ya seperti itu ya. Jadi belinya sih paling cepat banget kalau mau curi start ya naik ke atas 334 buy, tapi jangan terlalu banyak ya. Belinya bertahap aja naik ke atas 356 tambah lagi. Kalau mau amannya ya tunggu aja kalau naik ke atas 416 ya. Saya nggak tahu proses right issue-nya seperti apa. Jadi sudah saya sebutkan tadi di beritanya tidak ada pembeli siaga ya. Seperti untuk baca ya. Ya mudah-mudahan aja dia lancar ke atas. Laporan keuangannya saya nggak baca ya. Jadi silakan dicek sendiri untuk baca. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk DGIK saya sudah sebutkan garis-garisnya ya. Naik lagi ke atas 139 mau tambah lagi silakan, target price-nya di 150 dan 165. Areanya masih uptrend ya. Kalau mau buy and weakness sebelumnya saya gambarkan di 101 karena dia sudah higher high, sudah breakout di sini ya higher high. Kalau mau buy and weakness tunggu aja di area 122. Artinya kalau misalnya ya saya nggak doakan turun nggak. Kalau dia turun di bawah 122 kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 122 kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul ya kita jangan buy dulu. Ya seperti itu. Itu yang buy on weakness. Kalau dia masih turun terus ya kemungkinan dia testing lagi ya sekitar 101-an ya seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dia koreksi tunggu kalau rebound atau mantul ya ke atas 122 buy, naik ke atas 130 tambah lagi, naik ke atas 139 tambah lagi dan seterusnya. Seperti itu ya. Bagi yang mau buy sekarang boleh aja pasang stop lossnya di 130 dan 122. Nanti kalau naik lagi ke atas 150 tambah lagi, breakout naik ke atas 165 tambah lagi ya, dan seterusnya seperti itu ya. Lebih cukup. Berikutnya untuk Mika ya, mitra keluarga ya. Kalau kita lihat di sini dia kan sideways kemudian naik turun dalam kemudian rebound swing high kemudian dia turun lagi koreksi ya. Ini cenderung testing area 2200. Jadi untuk Mika ini sebenarnya saya masih punya ya, belum naik-naik, saya belum jual juga ya.
sejauh ini masih loss ya, 1,26, walaupun sebelumnya saya ada jual sebagian ya, tapi saya masih keep. Menurut saya sih peluangnya masih cukup bagus untuk Mika ya. Kalau mau spekulasi buy on Mika sekarang silakan naik ke atas 2350 tambah lagi, naik ke atas 2400 tambah lagi dan seterusnya. Jangan lupa 2200 ya. Kalau dia turun di bawahnya 2200 lebih baik jual dulu semuanya ya. Apalagi kalau turun di bawahnya 2150 itu untuk Mika ya. Naik ke atas 2450 tambah lagi silakan ya. Begitu ya. Nah, peluangnya ada nggak ini Pak Sunar untuk naik minggu depan? Ya kita nggak akan pernah tahu ya. Memang ini cenderung sideways. Jadi belinya jangan terlalu banyak karena ini sidewaysnya di jalur downtrend ya. Kalau sideways di jalur uptrend ya mungkin agak banyak nggak apa-apa ya. Di sini kan masih di jalur downtrend, sidewaysnya di bawah. Jadi jangan terlalu banyak belinya, bertahap aja. Kalau dia naik tambah lagi ya seperti itu. Berikutnya untuk BBKP. Untuk BBKP ini terus terang aja saya sebelumnya sudah jual tapi belum jual semuanya ya. Masih ada average saya untuk Bank Bukopin ya, BBKP itu di sekitar area 438 ya. Jadi masih loss sedikit ya. Saya masih hold karena stop loss saya agak jauh ya, 404 ya. Jadi selama di atas 404 saya masih hold. Kalaupun mau buy sekarang silakan pasang stop lossnya di 428 dan 414. Kalau dia naik lagi ke atas 444 tambah lagi silakan, naik ke atas 460 tambah lagi silakan ya. Memang di sini volumenya kecil ya, jadi jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu agresif ya, sedikit aja. Kalau naik lagi tambah lagi dan seterusnya ya. Ini memang volumenya lesu ya. Walaupun di sini kita lihat pembelian asing masih cukup besar ya, tapi kita jangan lihat asingnya, kita lihat di pergerakan harganya saja ya. Seperti itu kurang lebih. Oke, berikutnya untuk PNBS. PNBS sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Memang di area sekarang itu dia masih cenderung downtrend walaupun ini sideways di area bawah ya. Saya sudah spekulasi buy nyicil ya, seperti itu ya. Walaupun secara primary trend kalau kita tarik Fibonacci retracement sebelumnya di sini ya, sebelum di sini dan sebagainya, dia sudah di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya, di bawahnya 110 ya. Itu dia sebenarnya masih downtrend. Nah, ini kan trennya yang saat ini kan dia sideways ya. Ini cenderungannya mulai berusaha untuk naik ya. Jadi kalau dia naik ke atas 104 ya, kalau mau buy lagi atau buy up silakan ya. Naik ke atas 110 tambah lagi dan seterusnya. Mau buy sekarang pasang aja stop lossnya di 80 ya. Memang agak jauh ya. Kalau nggak mau ya mungkin pasang aja di 88 ya. Tengah-tengahnya 88, turun di bawahnya 88 jual dulu, turun di bawahnya 80 jual dulu semuanya. Sejauh ini sih masih cukup bagus. Kalau mau tambah lagi silakan, buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu agresif ya, karena dia masih di bawahnya 110, dia masih resiko turun ke bawah. Jadi istilahnya itu kalau bahasa Inggrisnya don't push your luck ya. Jadi kalau kita lihat di sini walaupun mungkin sebelumnya sudah beli lagi ya, naiknya tinggi ya. Karena memang sebelumnya saya sudah beli ya, untuk PNBS saya sudah share juga. Memang spekulasi ya. Terakhir saya sudah nambah lagi ya. Gainnya lumayan. Average saya 87 ya untuk PNBS ya. Apakah nanti tambah lagi saya belum lihat lagi ya. Tapi sejauh ini sih kelihatannya masih ada harapan untuk breakout ke atas 105 ke atas. Dengan target berikutnya kalau dia sudah breakout ke atas 110 ya targetnya sekitar paling tidak ya harapan saya di 150 dikasih lah untuk PNBS ya. Tapi jangan terlalu agresif ya. Saya nggak tahu laporan keuangannya, saya belum cek ya apakah bagus atau tidaknya. Saya belum cek, silakan cek ya. Kalau yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya untuk PNBS ya, untuk hasil laporan keuangan kuartal 3. Kurang lebih cukup ya untuk bagian kedua, sudah saya bahas 8 saham, totalnya ada 16 saham ya untuk hari ini dan Senin. Jadi seperti biasanya ya, jangan lupa cek ya, yang barusan join jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, bantu like dan kasih komen. Kemudian seperti biasanya yang paling penting ya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera ya, itu yang paling penting. Amin, terima kasih banyak.